Mas, WiFi ini kok kalau akhir bulan suka lemot toh kenapa? Ada sih salah satu ISP yang paling besar, paling ternama di Indonesia ini. Oke. Itu dia punya kebijakan tersendiri daripada yang lain. Ke customer, ke masyarakat tuh harusnya ada edukasi. Ya, disosialisasikan. Nah, jadi bukan hanya sekedar promo, oh ini internet murah, ya ini internet kecepatan tinggi, tapi perlu juga edukasi ke pelanggan bahwa kelebihan sama kekurangannya ini loh. Halo, kembali lagi di Pejuang Cuan bersama saya Rio, personil dari podcast Ngocak. Kalian pasti bertanya-tanya, Rio ini siapa ya? Rio ini siapa ya? Makanya lihat podcast Ngocak. Bukan lihat, dengar podcast Ngocak di Spotify makanya. Ini kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak Zami? Kenapa gitu? Karena Zami lagi berhalangan. Jadi gue yang gantiin di sini. Yang pasti kalau sama gue lebih seru. Memang rivalitas antar personil. Oke, jadi bintang tamu kita kali ini adalah seorang teknisi jaringan yang berasal dari Nganjuk. Ini sebelumnya udah pernah tayang di udah pernah record. Cuman masalahnya ada tim kita ini suka human error, emang orangnya tuh lebih ke arah saya sih yang human error waktu itu. Tapi tidak apa-apa, kita tag ulang seperti podcast sebelah, tag ulang. Tapi habis itu langsung diamuk. Langsung saja kita sambut tamu kita kali ini, yaitu Mas Taufik. Ayo, tepuk tangan dong. Okay. Ayo, editor. Nah, support dong gitu. Ya, selamat datang Mas Taufik. Ya, gimana kabarnya? Kembali. Ya, alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Gimana, Mas Rio sendiri gimana kabarnya? Saya sehat banget. Apalagi saya merasa bersalah karena sebelumnya saya yang bikin ulah. Gak apa, namanya manusia ya? Iya, manusia, human error. Ajar ya. Kalau teknisi jaringan human errornya pernah kesetrum itu nggak, kabel fiber gitu? Kalau kesetrum ya jelas pernah Mas ya. Cuman kalau fiber optik itu sendiri kan nggak ada aliran listriknya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, gue kira ada. Siapa tahu kesetrum terus jadi BTS habis. Oke deh, boleh deh diperkenalkan. Perkenalan nih? Ya, okay. Diperkenalkan. Ya mungkin saya Muhammad Taufik. Ya. Kelahiran dari Samarinda. Ya kebetulan domisili sekarang di Jawa Timur, tepatnya di Nganjuk ya. Mungkin langsung aja ke kegiatan ya. Basic sendiri saya sebagai teknisi jaringan khususnya fiber optik. Ya. Mungkin gitu. Udah. Oke. Ya pokoknya singkat ceritanya gitu ya. Ini singkatannya karena fullnya ntar nih mau ditanyain, sabar. Nanti kalau tak ceritain semua nggak ada pertanyaan malah suruh pulang aku jadinya. Ini aja mau saya suruh pulang sekarang ini. Enggak dong. Oke, lagi sibuk apa sekarang Mas Taufik? Ya mungkin kesibukan saat ini ya lagi nggak banyak sih. Oh, nggak banyak. Yang pertama ya kerja pasti. Iya pasti. Di dunia jaringan itu tadi. Terus yang kedua kerja juga di dunia jaringan juga. Yang ketiga juga ada bisnis juga kecil-kecilan di dunia jaringan juga. Lagi. Terus yang keempat sambil kuliah. Oh, sambil kuliah. Mas Taufik ini pasti kamu dulunya nyoblos Jokowi ya. Kerja. Atau dulunya nyoblosnya Pak Karno, kan kerja juga tapi kerjanya Romusa. Oke, rasanya kerja sambil kuliah gimana? Kan itu kan agak padat banget itu. Kerja sambil kuliah tuh rasanya gimana sih? Gimana ya? Ya kok dikatakan ribet ya juga ribet ya. Cuman namanya tuntutan juga dari segi finansial juga kita namanya butuh finansial juga harus kerja, nggak mungkin kan harus makan tidur saya ngarepkan orang tua kan nggak mungkin Terus di sisi lain kita juga butuh ijazah lah ya, kita pendidikan yang nggak munah lah, ujung-ujungnya yang dibutuhkan juga ijazah. Iya. Oke, itu sangat realistis sekali. Memang saya juga seperti itu. Pun saya juga males sih sebenarnya. Tapi kenapa milih kerja sambil kuliah sih? Apakah karena tadi itu mau biayain kuliah sendiri dengan hasil kerjanya itu nggak mau ngebebanin orang tua atau gitu? Ya mungkin salah satunya itu juga ya. Istilahnya kita hidup kan juga punya prinsip. Prinsip isinya apa? Ya itu secara otomatis saja. Oh gitu. Pas kebetulan
kuliah kita karena memang hobi di jaringan, artinya akhirnya ada kesempatan lah kebetulan buat ngembangin kreativitas. Ya akhirnya bisa sambil kuliah juga. Oke. Ya berhubung kuliahnya juga agak fleksibel ya, artinya kita bisa sambil kerja kan, karena kita juga komunikasi sama pihak kampusnya. Artinya kita dikasih. Ya dikomunikasiin ya, berarti bisa fleksibel aja gitu ya. Iya. Oke, berarti kuliahnya yang ngadaptasiin, yang istilahnya yang lebih fleksibelin jadwal kerja. Yang penting masih satu jurusan, kebetulan jurusan saya kuliah kan di informatik. Jadi masih ada kait hubungnya. Iya. Gitu. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, Mas Taufik, aku pengen tahu dulu, jelasin profesinya itu yang dikerjain tuh kayak gimana? Maksudnya dalam artian sebagai teknisi jaringan itu apa sih yang dikerjain gitu? Sebenarnya banyak ya. Di teknisi jaringan itu sendiri itu kok dibilang tingkatan, bisa juga dibilang tingkatan. Terus dibilang bidangnya juga banyak bidangnya. Artinya ada yang tingkat teknisi jaringan lokal, ada yang tingkat sektor, misalnya sektor wilayah, ada juga yang tingkat sampai dengan antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Ya mungkin buat saat ini ya saya baru di tingkat antar kota, antar provinsi. Tapi sebelumnya aku pengen nanya nih, tadi kan bilang kabel fiber optik itu tidak menghantarkan listrik. Nah itu ngantarinnya apa? Dia perambatannya melalui cahaya ya. Melalui cahaya. Kalau zaman dulu sebelum fiber optik kan yang dipakai kan tembaga. Nah itu masih pakai gelombang elektromagnetik. Ya sekarang kenapa pakai fiber optik? Karena tadi itu kan yang dihantarkan kan pakai cahaya. Makanya kalau secara teori kan belum ada yang bisa nandingin kecepatan cahaya. Benar. Makanya internet zaman dulu sama zaman sekarang kan udah jauh perbedaannya. Dari segi itu alasannya biar lebih cepat ya. Ya mungkin lebih penjabarannya kalau dijabarkan lagi lebih banyak nih, habis waktunya. Benar. Oke. Kita cerita singkatnya aja. Tapi udah berapa lama jadi teknisi jaringan? Buat bergelut di jaringan fiber optik nih masih baru sih Mas. Mulai 2014-an awal. 14 awal sampai sekarang. Tiap hari mainan kabel sampai bosan ngeliat kabel. Bentar Mas, kalau 8 tahun itu kan dari 2014, 8 tahun itu masih baru, terus yang udah lama berapa puluh tahun itu? Ya, yang udah lama ya sudah nggak ada, yang penciptanya udah nggak ada. Udah jadi direktur semua mereka. Aduh, Oke, kenapa sih bisa tertarik dari teknisi jaringan ini? Kenapa bisa tertarik ya? Sebenarnya sih tertarik itu nggak ada. Bahkan dulu saya awalnya tuh pinginnya itu di dunia teknis juga, cuman lebihnya cenderungnya ke otomotif. Sebenarnya. Dulu pinginnya dulu lulus sekolah itu pingin punya bengkel sendiri, istilahnya punya, ya itulah pingin punya bisnis sendiri terkait di otomotif. Tapi ternyata ya waktu itu kebetulan ada di di perusahaan salah satu punya BUMN lagi open rekrutmen. Ya, open rekrutmen, dan kebetulan dengan dengan sistem bootcamp pelatihan dulu. Ya akhirnya saya coba-coba ikut, lolos, dan akhirnya penempatan. Gitu. Jadi awalnya sendiri pun saya nggak tahu ini jaringan itu kayak gimana, itu kayak gimana. Akhirnya sebelum saya ikut pelatihan itu kan juga saya sebelumnya udah kerja. Cuman di salah satu perusahaan rokok. Sebelumnya di perusahaan rokok. Jadi artinya setelah lulus saya minta pertimbangan orang tua. Akhirnya orang tua nyuruh ke sini aja, maksudnya gitu. Akhirnya gitu. Sampai sekarang sini. Berarti dulu kerjaannya mah kan dulu rokok itu, terus tapi sebenarnya dulu pengennya mah di otomotif ya. Sebenarnya pinginnya di situ karena pengaruh tongkrongan itu. Ya dari situ kan awalnya dulu pingin cari modal dulu lah. Iya, benar. Bikin bengkel, ternyata terjerumus sampai sekarang. Oke. Tapi
sebelum teknisi jaringan ini cuman pabrik rokok doang itu tadi? Ya kebetulan selain di rokok tadi ya Mas ya. Kebetulan kan rumah saya kan di lingkup komplek pergudangan. Artinya di situ perusahaan-perusahaan besar kan banyak juga tuh. Ya waktu setelah lulus sekolah ya kesempatan tuh, momen tuh buat coba-coba nih. Kerja di salah satu ya beberapa perusahaan lah. Salah satunya tadi di rokok. Nah, terus di distributor produk makanan Indonesia juga pernah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi nih, pernah juga nih bawa nyales fashion nih, sepatu nih, sampai masuk ke kantor gubernur, gitu. sambil bawa katalog istilahnya. Itu ya salah satu pengalaman yang luar biasa. Berarti nawarinnya di kantor gubernur? Iya, masuk ke dalam bawa barang langsung sama bawa katalog. Pernah nawarin di kantor DPR? Pernah Mas. Kantor DPR juga pernah saya masukin. Oh, DPRD tapi? Ya, DPRD Samarinda. Gue kira kantor DPR yang gedungnya itu loh, yang gitu. Waduh, kacau. Ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Mas Taufik tadi, 4 pekerjaan. Tadi kan bilangnya kerja, kuliah. Ya. Nah, berarti ini kan ada 3 nih kerjaannya nih. Ya. Tadi kan kita udah bahas teknisi jaringan. Nah, yang 2 ini apa nih yang 2? Yang misalnya ya, mungkin yang pertama tadi kan kerja. Ini di salah satu perusahaan swasta juga. Nah, ini kebetulan saya di pekerjaan yang pertama itu saya ngurusi jaringan antar kota. Oke. Antar kota. Terus yang kedua kerja juga tadi kan. Itu kebetulan lingkupnya masih satu kota. Ya. Satu kota, masih lokal lah. Oke. Terus yang ketiga ini ya kurang lebih juga bisnis pribadi saya juga di jaringan. Mungkin masih skala RT RW. Ya kebetulan saya. Oh, itu bisnisnya. Ya, saya subnet di salah satu ISP swasta. Akhirnya saya retail kembali. Oh, jadi disebar lagi gitu ya? Ya. Oke. Jadi di tingkat antar kota saya jalani, tingkat lokal juga saya jalani, yang tingkat paling rendah skala RT RW juga saya jalani. Tapi ini saya pertanyaan, kenapa kok kepikiran tiba-tiba 3 kerjaan gitu langsung gitu? Ya gimana ya? Ya namanya selama masih bisa dijalani ya kenapa enggak gitu ya. Selama menghasilkan lah ya. Itulah. Para pengangguran, itu dengerin tadi tuh. Selama bisa menghasilkan kenapa tidak? Anda menghasilkan apa? Anda cuma menghasilkan karbon dioksida. Saya juga sih pengangguran. Nggak ding, saya bikin konten di sini. Yaudah Mas Taufik, kan kita udah ngomong panjang, ya kan? Kita minum dulu. Oke. Kalem. Sepet ya. Sepet dulu, minum dulu kita memang. Kalau mau ngerokok juga boleh, silakan ngerokok. Oke, kita masuk ke pembahasan yang lebih serius nih Mas Taufik ya. Apa menjadi teknisi jaringan itu merupakan passionnya Mas Taufik? Kalau dibilang fashion ya buat saat ini ya memang benar-benar fashion ya. Karena memang sebelumnya udah perjalanan karir udah apa ya, udah kemana-mana. Iya. Artinya ternyata ini nih yang memang tepat buat saya. Oke. Yang ya awalnya dulu kan sebenarnya pinginnya kan punya bengkel sendiri. Iya, oke. Karena memang hobinya dulu awalnya di teknis juga sih, cuman di bidang otomotif ya. Iya. Tapi karena kebetulan ya dapat kerjaan di jaringan ya, kebetulan juga ya lebih mungkin bisa dikatakan lebih menghasilkan ya. Iya. Di sisi lain juga emang ngikuti perkembangan zaman juga istilahnya gitu. Tapi penghasilan untuk pekerjaan ini, penghasilannya itu cukup buat diri sendiri atau buat keluarga? Udah cukup. Sebenarnya terkait penghasilan itu balik lagi ke manajemen kita sendiri Mas ya. Iya benar. Tapi kalau buat sekarang sih rasanya buat sendiri aja ya. Kalau buat sendiri cukup lah. Mungkin kalau buat keluarga mungkin ya kalau udah nambah kepala lagi ya saya rasa masih kurang. Namanya manusia ya, manusia. Benar. Kurang terus bawaannya. Iya, emang. Tapi bisa nggak di spill dikit gitu, maksudnya berapa sih gajinya gitu? Kalau gaji tadi beda Mas ya, antar perusahaan satu sama yang 2. Oke. Tadi yang skala antar kota sama yang skala lokal tadi beda. Mungkin yang skala lokal ya UMR lah. Iya, oke.
Tapi yang skala antar kota karena tanggung jawab juga lebih besar, misalnya manajemen risikonya juga lebih tinggi. Iya benar. Itu ya 2 kali lipatnya yang UMR tadi. Oke. Oh, kalau yang dari bisnis, maksudnya kira-kira lah rata-rata lah. Kalau yang dari bisnis per bulan itu saya dapat dari pengeluaran untuk pembelanjaan itu bisa 3 sampai 4 kali lipat. Wow. Jadi belanja kebutuhan bandwidth sekian itu nanti hasil income-nya bisa 3 sampai 4 kali lipatnya. Oke. Ya, mungkin nggak perlu disebutkan ya. Mungkin ya sederhananya misalnya kita bulanan bayar bandwidth berapa? Misalkan 1 juta, ya kalikan aja 3 atau 4. Itu estimasinya sih gitu, Mas. Itu untuk yang pribadi ya, untuk yang pribadi. Berarti total 2 digit ada lah ya. Wah, nggak sampai. Oke. Nggak usah disampai-sampaikan maksudnya. Enggak, saya kan mau ngutang nih, Mas. Mau ngutang, saya sendiri juga masih banyak utangnya. Lebih baik ada orang ngutang daripada orang pajak yang Tapi setelah yang kita bahas nih hari ini kita bahas, udah nyaman sama semua kerjaan. Kalau dibilang nyaman gak nyaman ya ada nyamannya ada enggaknya. Ya. Kalau dibilang gimana ya? Ya aku sendiri sih orangnya suka suka banyak kegiatan gitu. Oh iya, oke. Jadi istilahnya, terus explore terus gitu. Jadi gimana ya? Misalkan di perusahaan yang satu ini nggak terlalu banyak kerjaan, bisa gitu-gitu ya kan bosan juga Mas ya. Gitu. Oh iya, benar. Jadi ya kesana kesini kayak dikira orang kayak orang nggak ada kerjaan malah. Emang Mas Taufik ini kerja. Pak Jokowi kerja G20. Saking kerjanya kayak dikira orang kayak orang nggak ada kerjaan, kayak orang kurang kerjaan maksudnya. Saya pernah dikira orang jadi babi ngepet gak sih? Oke, sekarang kita masuk ke SJN, sesi jawab netizen. Jeng, yay. Aduh, sangat meriah sekali ya. Udah kayak Zami belum? Ini aslinya ada motionnya, ada jinglenya. Cuman karena saya editornya kan, saya nggak bisa buat jingle kan. Akhirnya kemarin saya suruh Zami buat meriahin sendiri lah. Makanya garing, biarin aja. Tapi jadi di SDN ini kita mau nanyain pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke, siap. Dari netizen dari IG. Jadi udah kita sortir. Karena banyak banget, ada 1000 pertanyaan mungkin yang masuk kan. Kita sortir, kita ambil 3 aja lah. Biasalah orang-orang tuh pengen banget nanya. Oke, langsung saja. Ini dari Big Daddy Tio. Anjay. Mas, WiFi ini kok kalau akhir bulan suka lemot toh, kenapa? Setiap akhir bulan ya? Oh. Ya itu tadi kembali ke kebijakan masing-masing ISP ya. Nah itu ada sih salah satu ISP yang paling besar, paling ternama di Indonesia ini. Oke. Itu dia punya kebijakan tersendiri daripada yang lain. Itu banyak kontroversi dengan itu, bahkan jadi cemoohan, jadi olo-oloan di ISP-ISP lain itu. Padahal itu dia itu patokan utamanya di Indonesia. Iya pasti. Jadi dia punya kebijakan sendiri. Jadi dia punya batasan penggunaan. Ya, saya sendiri pun sebagai sebagai pelaku teknis yang bergelut juga di bidang juga, kadang juga menyayangkan, artinya dari kebijakan itu tuh malah jadi keluhan, bukan jadi kepuasan ke pelanggan. Ya, kenapa kok akhir bulan itu lelet? Ya karena itu udah ngelebihi batas kuota itu tadi. Berarti ada kuotanya gitu ya? Iya. Itu salah satu perusahaan yang ternama, mungkin nggak usah disebutkan. Iya, nggak usah disebutkan. Kenapa lelet? Ya itu karena kalian udah ngelebihi batas kuota, gitu. Dan itu sebenarnya perlu edukasi juga ya ke customer, ke masyarakat tuh harusnya ada edukasi. Ya, disosialisasikan. Nah, jadi bukan hanya sekedar promo, ini internet murah, ya ini internet kecepatan tinggi, tapi perlu juga edukasi ke pelanggan bahwa kelebihan sama kekurangannya ini loh. Iya. Nah, itu yang belum diketahui sama masyarakat tuh di situ. Iya.
Oke, pertanyaan kedua dari Ed Maxmore. Min, restart wifi itu ngaruh nggak sih ke kecepatan koneksi? Wah, itu ada dua sisi ya. Ada sisi apa? Sisi dari teknisi dari ISP itu sendiri. Ada juga dari sisi sistem ya. Oke. Nah, kalau dari sisi teknis biasanya teknisi itu sendiri atau si pelaku maintenance itu sendiri nggak mau ribet ngurusi pelanggan. Artinya daripada jelaskan detail-detail, oh ini apa kabel lagi putus nih lagi nih. Wes restart dulu. Kalau misalnya nggak bisa ditunggu dulu. Nah, itu salah satu buat ngadepi klien-klien yang Oke. Nah, cuman kalau dari sisi sistem memang ada benernya juga. Ada benernya juga. Terkadang kan perangkat itu kan juga butuh namanya refresh ya. Iya. Manusia juga butuh refresh juga karena kalau kita lagi kebanyakan refresh kalau pengangguran. Nah, itu kadang juga butuh di refresh. Artinya ya itu kalau misal dijelaskan dari sisi sistem pun panjang ya. Mungkin singkatnya gini. Kadang itu beberapa ISP itu saat jualan itu dia ngoyo artinya kapasitas yang bisa digunakan misalkan dalam satu tandon ini, satu tempat ini bisa digunakan buat maksimal 8 pelanggan gitu, itu dipaksakan buat lebih. Nah, artinya IP mereka kan rebutan gitu. Iya benar. Rebutan, artinya dampaknya ya internet nggak connect apa segala macam itu. Nah makanya butuh di refresh atau di cabut colok modem itu. Itu banyak sisi-sisinya. Tadi yang sisi teknis kayak gitu, sisi sistem begitu. Nah, itu. Berarti intinya sebenarnya ngaruh aja. Ada ngaruhnya cuman walaupun sedikit ngaruhnya. Dan itu memang jadi kondisional juga ini. Itu kata-kata itu dilemparkan kepada siapa? Tapi Mas pernah gak sih nyewa wifi terus wifi-nya lemot terus Mas komplain terus digituin juga restart aja wifi-nya? Kan Mas teknisi. Tapi biasanya kok ngelampiaskan itu juga sama. Biar aja ngerasain. Biar kerja mereka. Iya. Apalagi teknisi baru yang belum pernah dengar komplain enggak karuan apa mama ya. Itu enggak karuan sudah kalau komplain itu. Terus pernah nggak teknisinya terus ngeles gitu. Jadi ini sebenarnya ini. Cuman Mas tuh tahu sebenarnya masalahnya bukan di situ. Cuman tahu ngeles nih orang. Pernah kayak gitu. Ya, saya nangkepnya berarti ini udah mulai pinter nih. Aduh, udah bisa ngeles dia. Kamu mencoba membodohi saya kamu. Aduh. Oke. Ketiga nih dari Ed Hana. Min, aku pernah pasang wifi lumayan mahal. Kok bulanannya murah ya? Jadi biaya pasangnya itu lebih mahal daripada biaya bulanannya. Nah itu kenapa? Ya, itu juga banyak sisinya ya. Ada sisi oknum juga. Ada sisi juga sisi bisnisnya juga. Nah itu tadi biasanya kalau yang terjadi saat ini ya di Indonesia nih. Biasanya yang gunain cara kayak gitu tuh ISP yang ilegal lah biasanya. Soalnya nggak masuk di akal kok dia berani jual bandwidth dengan harga murah banget gitu. Tadi ada leletnya juga ya Mas ya? Tadi ya ada. Ya itu tadi. Karena dia memang nyari keuntungan yang nggak karu-karuan. Iya benar. Ya itu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Wejangan buat anak muda yang baru mau kerja atau lagi kerja, wejangan buat mereka kata-kata. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang baru terjun ke dunia kerja ya, mungkin ya cukup terapin 3M aja sih. Terapi 3M. Ya. Apa itu? Ini dari ada kata-kata Jawa juga ya. Meneng, manut, melaku. Oke. Ya cukup itu aja. Meneng itu diem. Ya. Manut itu nurut. Ya. Melaku itu jalanin. Jalan. Nggak perlu banyak tingkah, nggak perlu lah. Saya tekunin aja sampai bener-bener dapat ilmunya, dapat tata cara bisnisnya, dapat ya konsepnya apa segala macam itu nanti ya buat pengembangan berikutnya. Oke. Yang penting tuh ya kayak contohnya yang tadi lah. Ya kerja di perusahaan misalkan bikin kopi, jadi
jadi tukang bikin kopi. Oh, bartender. Bartender. Apa namanya? Barista. Jadi barista ya. Mungkin selama kalian jadi barista kan ya, cari dulu nih ilmunya. Udah tahu ya jualan aja sendiri. Oh kan iya. Gitu. Oke. Gitu. Oh iya, oke, maksudnya saya paham. Oke, yang penting tuh ada kemauan buat jalanin jadi bisnis, jadi apa supaya ekonomi juga maju, Indonesia maju, duit Anda banyak gitu ya. Itu untuk pengangguran terutama. Enak jadi pengacara aja. Wah. Pengangguran banyak acara. Wah. Kayak gini nih pengacara ini. Saya pengangguran banyak acara kayaknya. Cara nge-game. Oke deh. Ya mungkin sekian dulu untuk episode kita kali ini. Terima kasih banget Mas Taufik udah mau mampir. Siap. Ya maaf banget ya yang video sebelumnya kacau. Biasa tim kita emang, aduh bukan saya itu. Gak ngaku lagi gue. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe YouTube-nya Pejuang Cuan dan jangan lupa juga follow Instagram ideal_is. Jangan lupa follow Instagram ideal_is. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.